Mas Pandu, gimana sih ceritanya waktu itu? Waduh. Penunjukannya jadi Oh, CIO penunjukannya. Danantara. Ya penunjukannya sebenarnya tuh akhir tahun lalu. Oh, udah akhir tahun lalu? Akhir tahun sebenarnya dipanggil ke istana. Waktu dipanggil ke istana sama Pak Presiden, waktu itu oleh Pak Sekap, saya kira buat urusan lain. Saya sebenarnya nggak ngira ada Tapi urusan Mas soal Pandu Danantara. sendiri? Atau Saya sendirian, Pak saya datang sendirian. Nggak ada, saya sendirian. Akhir tahun ditanya, bisa nggak? Waktu itu one on one sama Bapak. Ya, ngomong setengah jam, 35 menit, ditanya, Anda bagaimana tentang bisa nggak membantu untuk Danantara? Saya nggak ngerti role-nya apa, kerja apa, tapi waktu Pak Presiden menjelaskan, saya bilang, wah ini luar biasa banget. Jelasin konsepnya ya? Jelasin konsepnya dan apa keinginannya beliau, saya bilang ya ini luar biasa buat negara ya. Saya instantly sih bilang ini saya siap Pak sebagai warga negara dan it'll be an honor for me to do it. Jadi ya itulah. Dan untuk soal bagaimana nanti ya waktu dari sisi Danantara sendiri ya 2-3 minggu lalu saya sama Pak Rosan dipanggil. Jadi ya memang cepet sih. Gerakannya 4 minggu yang lalu lah. Finalnya itu sekitar 2 minggu sebelum launching ya? Sebelum launching, betul. Oke. Tapi ini kan artinya Mas Pandu harus melepaskan semua posisi yang lainnya kan, termasuk Wadirut, Toba TBS, ya. Gitu kan. Kemudian yang ini, Indis Capital dan SC Venture dilepas harus juga? Semuanya saya lepas. Jadi waktu hari pertama saya di launch tanggal 24 Februari, malamnya saya udah masukin ke bursa bahwa saya akan saya mengundurkan diri. Jadi ya dari sisi posisi-posisi yang lain juga karena kebetulan Indis dan segala di luar negeri, saya juga sudah mengajukan pengunduran diri saya. Jadi full time nih Kak, saya ngurusin Danantara ini. Lepas semua gitu ya? Iya. Nah tapi sebelum menerima tawaran Danantara, maksudnya gini, yang dilepas kan banyak juga gitu. Ya, sempat diskusi sama keluarga dong? Sempat diskusi, istri saya sih bilang, Ratna bilang, kalau ini yang terbaik dan kamu merasa ini akan challenge you as a professional, you should do it. Ya udah, saya laksanakan, amankan. Kalau sama orang tua mungkin ada adik? Adik saya Gita juga sangat suportif. Kalau ibu saya nggak usah ditanya, Bu Kartini mah paling semangat kalau misalnya kita sekeluarga ngebantu negara. Jadi buat beliau sih merupakan suatu kehormatan. Sampai diskusi dengan Pak Luhut? Malah itu yang enggak. Harusnya diskusi ya. Tapi saya terakhir setelah diinfokan ini baru saya info Pak Luhut. Itu yang setelah terakhir malah. Setelah mengiyakan baru saya menginfokan. Karena kan yang rame di obrolan-obrolan netizen dan segala macam kan justru kan Pak Pandu nih keponakannya LBP nih gitu. Ya. Sebelum ngomong-ngomong lanjut lagi, boleh nggak nih ngomong sama Bang Rosan dulu, ketua saya. Oke. Jadi sama beliau dulu. Saya sama Pak Rosan. Kalau saya nanti sama Mas Pandu lagi ya? Yalah, saya yang terakhir aja. Pak Rosan. Apa kabar, Maretno? Apa kabar? Sekali lagi selamat ya Pak ya. Terima kasih. Sebagai CEO Danantara. Waduh, seminggu kemarin apa Pak? Sibuk banget. Kayaknya sibuk wawancara deh malah Pak Rosan ya. Seminggu kemarin ya sibuk ketemu dengan teman-teman di media. Karena banyak kayaknya yang harus dikomunikasikan. Sosialisasi mengenai Danantara, iya. Tapi sebenarnya Pak Rosan sejak kapan sih udah tahu bakal jadi CEO Danantara? Diberitahunya mungkin 2 minggu sebelum launching kali 2 minggu banget gitu ya. 2 minggu sebelum launching. Ya setelah bicara mengenai Danantara seperti apa, saya rasa 2 minggu deh kalau nggak salah. 2 minggu ya. Apa sih Pak kalau boleh tahu yang disampaikan Presiden waktu 2 minggu itu ngasih tahu bahwa Pak Rosan akan jadi CEO Danantara? Bapak Presiden waktu itu memanggil saya bicara mengenai Danantara itu seperti apa menurut pandangan saya, kemudian bagaimana meningkatkan peran dari Danantara, bagaimana meningkatkan juga dampaknya ke peningkatan tenaga kerja, peningkatan tenaga perekonomian Indonesia. Kurang lebih waktu itu 1,5 jam lah bicara dengan beliau. Banyak yang bilang bahwa, atau menduga deh gitu, bahwa nama Pak Rosan ini dipilih sebagai titik kompromi. Ini benar nggak sih Pak? Wah, kalau itu mungkin ya bukan dalam kapasitas saya yang menjawab ya, tapi pada intinya ya ini amanah yang diberikan kepada saya, ya saya harus menjalankan insya Allah sebaik-baiknya dan memberikan dampak yang positif kepada seluruh rakyat Indonesia, itu aja. Nah Pak Rosan Danantara ini kan udah diluncurkan secara besar-besaran gitu ya. Kayaknya ada beberapa mungkin yang masih kurang clear gitu ya. Dan ini sempat menimbulkan kecemasan gitu di kalangan publik. Salah satunya ini, nah ini nih,
salah satunya nih istrinya Kang Budi nih, ini kameramen kita. Oh. Ini sempat dengar rumor ya, Kang ya, bahwa dana atau tabungan masyarakat yang di Bank BUMN itu nanti bakal dipakai oleh Danantara untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya, Kang. Gimana tuh? Jadi pas saya pulang kerja, istri saya nanya ya, tabungan ibu mau tak pindahin ya ke bank swasta. Loh, kenapa? Kayak miliaran aja, bilang nggak usah. Jadi belum sempet jadi lah. gitu ya. Nah tuh Pak, ini istrinya Kang Budi aja sampai cemas gitu. Nah, justru itu hal-hal seperti ini yang harus diluruskan karena itu tidak benar sama sekali. Karena pendanaan dari Danantara itu adalah dari dividen yang kita terima dan akan kita terima dari BUMN. Jadi pendanaan itu dari dividen-dividen itu, bukan yang ngambil dari likuiditas perbankan ya perbankan nasional kita, perbankan BUMN kita, itu nggak benar sama sekali gitu. Ya udah, Pak Retno kita duduk aja yuk, masa Oke, sambil Pak. berdiri kita nih ngobrolnya. Yuk. Apa sih Pak sebenarnya Danantara, tapi pakai bahasa bayi deh Pak. Dimiliki oleh pemerintah 100% untuk pemerintah mengelola kekayaan negara melalui BUMN dan berinvestasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah Pak Rosan, ini kan PP Danantara kemarin keluar bersamaan dengan launching ya. PP nomor 10 tahun 2025, ini tentang Danantara ya. Tujuannya dikatakan di sini meningkatkan dan mengoptimalkan operasional dan investasi BUMN. Nah, menurut Pak Rosan, apa yang masih belum optimal di BUMN kita sekarang? Arahan yang paling jelas dari Bapak Presiden itu adalah tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Good governance, transparansi, ya kan, akuntabilitas, dan juga integritas. Nah, mungkin hal dari governance itu, tata kelola perusahaan yang baik dan benar itu yang harus lebih disempurnakan, harus lebih ditingkatkan di semua BUMN ini. Sempat diobrolin nggak sih Pak sama Presiden? Mungkin yang lagi jadi kasus nih, mungkin Pertamina atau apa yang sedang jadi perbincangan. Oh iya, tentunya Bapak Presiden sangat concern dan pertama Bapak Presiden bilang hal yang kayak di Pertamina itu harus dituntaskan kasus ini gitu ya. Kedua, hal seperti ini ya tidak boleh pernah terjadi lagi. Gitu. Ini kembali kan integritas. Kadang-kadang kita sudah punya peraturan yang bagus, yang baik, tapi kalau manusianya integritasnya itu mohon maaf tidak benar, ya kejadian juga gitu. Jadi integritas menjadi hal yang sangat-sangat utama juga dalam kita tentunya nanti akan memilih tim yang ada di Danantara. BUMN yang sekarang kemudian pindah ke bawah Danantara, apa sih yang bisa kita lihat, perubahan apa yang bisa segera kita lihat? Kalau menurut kami yang pertama adalah seleksi dari manusianya, seleksi dari timnya, seleksi dari direksinya. Ya kita mesti tempatkan orang-orang yang memang sesuai dengan tempatnya, dari ekspertisnya, track record-nya, kemudian ya track record-nya lah selama ini. Kalau misalnya yang kita tampilkan adalah orang-orang yang kompeten, yang memang publik dan masyarakat bisa menilai bahwa ini hal yang positif, ya menurut saya itu akan bisa menumbuhkan juga trust atau kepercayaan dari masyarakat. Ini juga yang menjadi perbincangan gitu ya kemarin, karena mungkin banyak yang mempertanyakan kenapa sejauh ini masih ada nama-nama yang dekat dengan politik. Mungkin misalnya Pak Rosan ini kan dulu ketua TKN gitu ya. Pak Erik kemarin sebelumnya juga ketua TKN, Pak Pandu dikaitkan dengan Pak Luhut gitu ya. Bahkan ada 2 mantan presiden nih di dalam struktur Danantara. Ada Pak SBY dan ada Pak Jokowi juga di sana. Apa sih Pak urgensinya untuk melibatkan 2 mantan presiden ke dalam struktur Danantara? Pak SBY dengan 10 tahun pengalamannya, Pak Jokowi dengan 10 tahun pengalamannya, tentunya bisa memberikan masukan inputan yang sangat-sangat berharga untuk Danantara, agar Danantara ini bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya. Dan kedua yang menjawab pertanyaan dari Pak Retno adalah, ya memang saya ketua tim pemenangan dulu, tapi harus lihat track record-nya. Saya ini sebelum di sini saya 25 tahun bekerja di bidang investasi. Ya, saya juga pernah jadi ketua umum Kadin, saya juga pernah menjadi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, saya juga pernah jadi wamen BUMN walaupun hanya sebentar.
Jadi kan harus lihat track record-nya dan alhamdulillah ini semua saya jalankan dengan baik. Padu juga memang bidangnya selama ini di investasi, di private equity gitu ya. Dan di dalam Danantara ini tidak ada orang dari partai politik. Tidak ada orang dari partai politik yang akan duduk di dalam Danantara. Ini batasannya apa Pak? KTA atau apa? Ya, pegangan kita tentunya adalah ya KTA ya. Kalau KTA kan mereka berarti resmi sebagai anggota partai politik. Jadi pegangan kita adalah KTA. Dan saya rasa kalau kita ambil orang dari partai politik, publik juga pasti tahu lah. Iya kan? Pasti tahu lah. Dan kita menjalankannya secara transparan kok. Gitu. Secara transparan, secara terbuka. Dan publik bisa melihat. Kalau dari awal kita sudah melakukan yang tidak benar, ya bagaimana kita bisa bangun trust publik gitu loh. Kalau tadi ya untuk anggota parpol sudah masukkan dalam PP Danantara. Bagaimana polisinya dengan TNI aktif, Pak? Ya, kita semua akan mengacu kepada peraturan undang-undang yang ada gitu. Dan tapi kalau saya lihat sekarang perekrutan yang kita ambil itu juga adalah dari profesionalisme yang memang dari bidangnya masing-masing. Kita dibantu oleh headhunter, oleh advisor dari dalam maupun luar negeri gitu. Mereka memberikan list kepada kita, ini nama-nama yang terbaik di bidangnya, baik dari Indonesia maupun dari ASEAN maupun dari bahkan dari luar negeri. Ya kita lihat gitu. Nah, ini proses ini terus berlangsung karena arahan Bapak Presiden juga kembali lagi pilih yang benar-benar profesional dan sesuai dengan bidangnya dan mempunyai track record yang benar, yang baik. Kalau BUMN-nya sendiri gimana Pak? Karena selama ini khususnya nih posisi komisaris nih Pak. Karena ini sering jadi perhatian masyarakat, karena sering dianggap sebagai posisi balas jasa. Ya tentu kita akan selalu melakukan penyempurnaan, baik dari kriteria, dari segi operasional, produktivitas, sumber daya manusia, dan yang lain-lain. Ya tentunya penyempurnaan ini akan terus kita lakukan ya. Kembali lagi, ya ini memang harapan ini ekspektasinya tinggi gitu. Banget Pak. Tinggi banget. Padahal kalau saya pikir, wah ini di launchingnya baru seminggu yang lalu kan kita, tapi saya sangat berterima kasih, harapannya tinggi dan insya Allah ya kita coba fulfill harapan dari seluruh masyarakat Indonesia ini dengan melakukan yang terbaik, tidak hanya di level Danantaranya tapi juga all the way terus sampai ke bawahnya sampai level BUMN dan anak-anak perusahaannya. Gitu ya. Oke, jadi ini semua kan seperti kalau kita lihat ya, apakah nanti akan ada proses konsolidasi gitu Pak ya? Karena kan Pak Rosan sendiri kan masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM ya Pak ya. Kemudian ada Danantara, kemudian di sisi lainnya ada lagi Kementerian BUMN. Ini nanti akan seperti apa rencananya? Ya memang kan Kementerian BUMN ini kan akan menjadi regulator ya. Karena Danantara ini memang memiliki 99% saham dari BUMN. Seri B ya Pak ya? Iya seri B. 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN. Mewakili negara. Saham seri A. Seri A. Saham merah putih. Jadi memang. Mungkin bisa dijelasin dong untuk penonton yang awam ya, apa bedanya saham seri A dan saham seri B? Karena meskipun 1% tapi sangat menentukan nih yang yang seri A ini. 1% ini justru menentukan nanti menetapkan rapat umum pemegang saham. Menetapkan komisaris dan direksi, kemudian mereka bisa melakukan pengawasan secara terus-menerus, dan kita juga harus melaporkan berbagai macam baik dari awal pada saat kita rancangan pekerjaan kita, rancangan anggaran, pekerjaan, itu harus mendapatkan persetujuan dari mereka gitu ya. Jadi jangan dilihat 1%-nya, tapi justru ini 1% saham seri A. Sakti banget seri A soalnya. Pak, kita sempat buka nih kesempatan bagi netizen dan bagi publik untuk mau titip pertanyaan apa. Ini ada beberapa, saya bacakan ya Pak ya. Ini ada dari Ganda Abraramara, aman dari korupsi kah? Dari Asmiran MS, jangan-jangan dikorupsi di Pertamina, apalagi uang di Danantara lebih besar gitu. Dari Ian Roshidi, kenapa publik harus percaya Danantara? Diawasin semua lembaga pengawas bukan jaminan. Ada lagi dari Scarlet Moon, 669, bagaimana pastikan tata kelola bersih dan transparan. Nah, kira-kira gimana Pak cara menumbuhkan kepercayaan publik? Pertama-tama saya justru senang dengan adanya perhatian publik yang begitu besar. Kalau publik tidak ada perhatian malah apatis, cuek-cuek aja, malah itu kita yang khawatir. Perhatian begitu besar dengan segala macam masukannya, inputannya, concern-nya, kekhawatirannya buat kita tuh baik, bagus. Karena itu juga membuat masukan buat kita juga, itu yang pertama.
Yang kedua, kekhawatiran-kekhawatiran itu menurut saya ya ada bentuk suatu hal yang baru, ya suatu hal yang wajar gitu, wajar. Dan ya tentunya kita dalam membangun trust, dalam suatu kepercayaan kan tidak bisa overnight juga. Itu melalui suatu perjalanan waktu. Nah, yang bisa kami sampaikan ya kita bekerja tidak berdasarkan satu atau dua orang, tapi berdasarkan sistem yang kami bentuk, parameter-parameter yang kita bentuk, yang berdasarkan komparasi dengan sovereign wealth fund, badan investasi asing lain di luar negeri. Dan bisa saya pastikan saya dan board of management itu akan melakukan yang terbaik sebaik-baiknya dan tidak ada benturan kepentingan, apalagi untuk kepentingan sendiri. Persepsi tadi market harga pada saat launching gitu. Ya, betul. Nah, yang ingin saya sampaikan itu adalah kenapa, Pak? Masih wait and see atau kenapa tuh? Enggak, sebetulnya gini. Memang pertama secara keseluruhan market di ASEAN memang sedang mulai penurunan, ya secara keseluruhan itu yang pertama. Kedua, saya ini nggak terlalu khawatir pada saat itu. Kenapa? Karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini baik, ya kan. Dan saya ini percaya dengan fundamentalis. Jadi market pasti ada ups and down-nya tuh ada. Tapi kalau secara fundamentalnya baik, dia pasti akan kembali lagi dan akan meningkat lagi atau rebound kembali. Dan ini sudah mulai terbukti kan. Di minggu ini market juga sudah mulai positif, sudah rebound kembali. Bahkan saya lihat harga-harga perbankan yang sebelum launching nih malah udah lebih tinggi dari harga tanggal 24 gitu. Jadi kembali lagi karena apa? Fundamental kita ini baik dan bagus gitu. Kalau kita lihat iklim investasi di Indonesia, Pak Rosan, mungkin masih ada beberapa PR juga dari sisi kepastian berusaha mungkin. Birokrasi mulai dari perizinan sampai seterusnya, kemudian daya saing SDM jika dibandingkan dengan regional. Apakah peran atau kontribusi Danantara nantinya terhadap PR-PR ini, Pak? Kalau kita lihat, investasi kan memainkan peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ini kontributor nomor 2 sesudah domestik konsumsi, ya kan? Peran dari investasi ini kurang lebih untuk perekonomian kita 28-29% pada saat ini. Nah, dengan adanya Danantara ini justru memberikan lebih banyak kepercayaan atau confidence dari para investor luar. Kenapa? Karena sekarang kita juga bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. We put skin on the game lah gitu. Jadi itu juga memberikan kepercayaan. Oh, kalau pemerintah Indonesia aja ikut investasi, ya pasti mereka akan lebih percaya dan itu juga diharapkan bisa meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Dan tentunya yang paling penting dengan investasi ini apa sih ujungnya? Ya peningkatan lapangan pekerjaan. Itu sebenarnya salah satu kriteria dari parameter yang kita bentuk untuk investasi berinvestasi di berbagai macam industri. Nah, ini ada juga saya bacakan nih Pak, Herawati, gitu ya. Apa KPI jangka pendek, menengah dan panjang untuk publik menilai Danantara? Kalau menurut saya mungkin yang jangka pendeknya dari manajemennya, dari timnya. Itu mungkin langsung publik bisa melihat kan. Oh ini timnya menurut kami oke, menurut kami enggak nih banyak benturan kepentingan, itu pertama. Jangka menengahnya ya kita akan tentunya berinvestasi yang tidak hanya dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan ekspor, mengurangi impor, dan yang kita lihat mana yang punya daya saing yang tinggi dengan proyek atau industri yang kita investasikan gitu. Nah, Presiden sendiri menyampaikan bahwa jangan ada titipan ya Pak terkait tim itu. Ini konteksnya seperti apa, Pak Rosan? Konteksnya ya itu sebetulnya dipilihlah yang benar-benar profesional, yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang sesuai dengan expertise-nya, track record-nya. Jadi dan sudah mulai proses seleksi yang benar gitu ya. Jadi kalau ada titipan dari mana saja, Presiden bilang sesuai dengan prosedur yang sudah dicanangkan. Pak, saya mau bacain satu lagi ini dari netizen. Nah, dari intan.ka ya. Semoga tidak jadi dana biaya Pilpres 2029 nih Pak katanya. Nah, gimana nih Pak Rosan memastikan bahwa tidak disalahgunakan untuk kepentingan pendanaan politik? Ya, di dalam Danantara ini kan, kalau saya bilang adalah institusi yang paling banyak diawasi, paling banyak dilihatin, paling banyak bisa
dilakukan pengawasan, audit, dan yang lain-lainnya. Dan semuanya bisa masuk. Saya meluruskan dibilang, oh KPK nggak bisa masuk, salah, KPK bisa masuk. BPK nggak bisa masuk, salah, BPK bisa masuk. Jadi kita sih menjalankan ini transparan, terbuka gitu ya. Jadi publik juga bisa melihat, memantau, mengetahui progresnya seperti apa selama itu diatur dalam perundang-undangan yang ada gitu kan. Karena kembali lagi dalam berinvestasi kan, apalagi ini melibatkan perusahaan publik, banyak yang kita punya ini perusahaan publik. Jangan sampai kita melakukan announcement sebetulnya yang justru menyebabkan jadi insider trading. Iya. Nah, seperti hal itu juga kita kan mesti, karena kita mengacu kepada undang-undang pasar modal, dan undang-undang lainnya. Jadi ya kita juga mesti hati-hati, transparan, tapi makanya saya bilang tetap mengacu pada peraturan yang ada. Jangan sampai justru menimbulkan kontraproduktif, terjadi itu benturan kepentingan, insider trading. Nah, hal-hal seperti itu harus kami jaga juga, karena kembali lagi perusahaan yang BUMN ini kan cukup banyak adalah perusahaan publik ya. Gimana Pak rasanya baru memulai sesuatu terus kayak dipelototin oleh semua orang termasuk netizen? Saya sih jalanin aja gitu ya. Saya jalanin aja dan bukan merupakan suatu beban ke saya, karena ya kita menjalannya niatnya juga baik kok gitu ya. Kebetulan anak saya kan di luar gitu ya. Dia sekolah, mereka nanya, nge-phone saya, ya ini baca berita ini. Pokoknya ya ini ya be strong, you know we can count on you, gini don't disappointed, bla 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 gitu, jangan mengecewakan ini. Tadi Ya. banyak harapan juga ya. Iya. Dari, Dan ya kalau dari istri ya tentunya selalu mendoakan yang terbaik lah. Pak COO, kerja terus. Kabar. Baik. Terima Makin kasih serius loh udah aja datang. nih. Makasih. Iya. Pak COO sekarang bajunya makin serius nih. Oh iya, Kayaknya biar seiring kelihatan dengan serius. bebannya, oh enggak ya. Tapi holding operasional kan Pak Oh, Doni ini ya. operasional. Apa nih tugas utamanya? Tugas saya itu adalah mengelola BUMN-BUMN ini. Bagaimana kemudian BUMN yang sudah baik hari ini kita buat menjadi lebih baik lagi, jadi lebih profesional, lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses oleh siapapun. Tentu saja kalau pengelolaannya baik, nanti investasinya juga menjadi lebih baik. Dana yang kita kelola itu datangnya dari BUMN-BUMN yang sudah ada. Kita optimalkan pengelolaannya sebaik mungkin. Kemudian dividen atau hasil daripada pengelolaan inilah yang kita investasikan di holding investasi. Nah, ini juga menurut saya sangat menarik, Mbak Retno. Kenapa? Dan masyarakat perlu tahu. Karena dengan pola begini yang dikhawatirkan masyarakat, wah kalau investasi itu kan selalu ada kemungkinan tidak untungnya. Ya, walaupun kita meminimize, karena kita punya perangkat untuk investasi. Tetapi dengan pola ini, risiko operasional dan risiko investasi jadi terpisah sama sekali. Jadi investasi, risiko investasi tidak mempengaruhi risiko operasional. Nah ini juga buat para pemegang saham kita, karena ini ada yang TBK, jadi tahu bahwa BUMN ini dengan investasi itu dua hal yang berbeda. Kan banyak sekarang orang bilang bahwa ini nanti uangnya dipakai untuk investasi dan lain sebagainya. Itu Ini tadi ada dividennya. istrinya Kang Budi sudah hampir narik tabungan dari Bank BUMN. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Bahwa ini totally berbeda. Oke. Pak Doni tadi Pak mention soal optimalisasi gitu ya. Kalau bicara optimalisasi, nah Pak Doni ini kan setengahnya ya di Danantara juga, tapi kan ordal BUMN lah ya, karena masih wamen gitu kan. Nah, kalau Pak Doni menilai kinerja BUMN kita sekarang, nilainya berapa sih Pak? Saya sendiri kan baru kurang lebih 4 bulan ya, tapi saya cukup happy melihat perkembangan BUMN kita. Jadi kalau kita kasih skor, menurut saya skornya itu 7. 7 ya? Jadi skor BUMN sekarang di starting point ini 7. 7 Nanti setelah jalan dengan Danantara, prediksi Pak Doni bakal jadi berapa skornya? Tentu kita berharap paling tidak kalau kita mengejar best practice itu tentu paling rendah 9. Oke. Banyak yang perlu kita improve dan banyak yang sudah dilakukan improve. Kita harus mengakui bahwa perjuangan 5 tahun memperbaiki BUMN ini sudah luar biasa. Ini juga perlu disampaikan ke masyarakat. Nanti ada yang bilang, oh Pak Doni rangkap jabatan. Nah, jadi di undang-undang BUMN itu
memang dinyatakan bahwa Kementerian BUMN dapat menempatkan perwakilannya di badan di Danantara dalam rangka memastikan pencapaian daripada dividen. Jadi rangkap jabatannya sah diatur oleh undang-undang. Pak Doni perwakilan Iya, Kementerian karena kan- BUMN di Danantara. Iya, karena kan yang kita kelola itu adalah BUMN kan sebetulnya. Sama aja tanggung jawab saya di BUMN sama di sini sama. Jadi kurang lebih mengelola bagaimana BUMN itu menjadi lebih baik. Saya dengar lagi inbreng nih, sebulan ini ya. Iya. Nah, ini tidak hanya 7 ya Pak, tapi langsung 800 BUMN. Iya, Ah, anak dan cucu ya. langsung serentak. Semua iya. Dan targetnya akhir Maret. Targetnya akhir Maret kita akan lakukan proses inbreng kepemilikan BUMN-BUMN dari sebelumnya dari Kementerian Keuangan akan dialihkan kepada Danantara. Kemarin yang lagi ramai itu postingan soal Liga Korupsi nih Pak. Ya, Liga Korupsi ini berisi peringkat kasus korupsi dengan Iya, kerugian negara terbesar. ya. Nah, daftar ini unfortunately banyak diisi oleh kasus-kasus yang menyangkut BUMN. Ya. Ada Pertamina, Timah Jiwasraya, Asabri dan lain-lainnya. Apa Pak yang akan segera dilakukan under Danantara terhadap kasus-kasus ini? Yang pertama mengenai kasus tentu kita menyerahkan kepada aparat hukum ya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa ini harus diselesaikan dan diproses supaya memberikan efek jerak juga kepada para pengelola perusahaan pemerintah ke depan. Kita bayangkan kalau satu holding company itu pasti dia punya structure. Di bawahnya itu punya turunan-turunan. Makanya Kementerian BUMN di bawah Pak Erick kemarin itu sudah menerapkan holding-holding. Banyak orang bilang bahwa holding ini Subholding ya? subholding, holding, subholding. Mengapa ini birokrasi? Sebetulnya bukan birokrasi, span of control. Supaya to ensure memastikan bahwa praktek-praktek yang tidak benar itu bisa dikontrol oleh layer ini. Tata kelola ini menjadi sangat penting. Nanti di Danantara pun demikian. Mesti span of control-nya yang kita lakukan yang nomor satu. Yang kedua penguatan sistem yang embedded di dalam perusahaan itu. Misalkan penempatan sizing daripada perusahaan mana yang membutuhkan direktur risk management misalnya. Di dalam risk manajemennya juga kita akan tempatkan alat-alat atau sistem-sistem yang kemudian bisa mengontrol. Seperti whistleblowing sistemnya kita put di dalam setiap perusahaan itu. Hampir semua penyelewengan di BUMN itu adalah karena tadi kan karena investment yang paling banyak. Investasi ini tadi ada dua juga. Pertama investasi yang diada-adakan yang sebetulnya tidak krusial diada-adakan ini menyebabkan perusahaan yang mati. Yang kedua over investment ya yang investasinya itu berlebihan dibandingkan kebutuhannya menyebabkan bottom line-nya atau net income menjadi problem. Yang ketiga adalah investasi yang di dalam investasi itu speknya direndahkan sehingga mangkrak. Ini tiga pola yang terjadi. Nah, sehingga dengan kita mengetahui root cause problemnya inilah yang kita tutup satu persatu ketiga pola ini. Apa yang akan Pak Doni lakukan terhadap BUMN yang dalam tanda kutip sakit? Penyebab sakit itu selalu saya mengkategorikan ada memang karena memang bisnisnya sudah sunset atau karena memang kesalahan manajemen, mismanagement. Ini akan kita lihat kalau memang ini mismanagement, secara bisnis ini masih punya potensial, terutama sekali memiliki dampak terhadap masyarakat ya. Misalkan pabrik obat kita yang memang itu berdampak sekali bahwa presiden bilang bahwa industri medical kita ini harus kita dorong. Karena ada kepentingan kita untuk pendistribusian obat murah kepada seluruh masyarakat. Banyak orang bilang kenapa kok ada vendor tidak dibayar. Ada juga BUMN yang mati. Ada juga BUMN yang sakit. Jumlahnya jauh lebih sedikit tetapi noise-nya kan banyak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Perlu kita sampaikan juga dan apa bedanya dengan Danantara hari ini. Dulu setiap BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Karena dia silo-silo dan satu-satu. Hasil daripada dividen umpamakan, dividennya mandiri dengan keuntungannya 60 triliun misalkan, tidak bisa memperbaiki, membantu Indofarma yang cuma butuh 500 miliar. Ini menyebabkan bahwa tidak secara otomatis dividen kita bilang untung kita 327 triliun, tapi kenapa kok ada vendor nggak dibayar? Karena ini memang entitinya berbeda. Secara undang-undang dan aturannya tidak bisa kita lakukan. Tetapi dengan Danantara, karena ini terkonsolidasi, ini akan lebih mudah nanti. Karena dengan dividen yang kita hasilkan, keuntungan 327 triliun umpamakan yang kita dapatkan,
Bapak Presiden sudah mengalokasikan, silakan dikelola untuk memperbaiki sebagian perusahaan-perusahaan kita. Sisanya kita setorkan menjadi dividen yang akan dikelola oleh holding investasi. Dengan pola yang lama bahwa ini menjadi silo-silo, banyak sekali anak perusahaan BUMN itu memiliki bisnis yang sama tetapi size-nya kecil-kecil. Betul. Overlapping, Pak. Overlapping dan bahkan kecil-kecil. Ke depan, ini akan terjadi tahap 1 di dalam holding operation ini akan ada 4 tahapan yang akan segera kita lakukan. Nomor 1 itu adalah fundamental business review. Kita akan melakukan review terhadap fundamental bisnisnya. Apakah bisnis ini masih eksis? Ya, kompetitor analisisnya seperti apa? Best practice dalam menjalankan company-nya seperti apa? Revenue stream-nya kayak apa? Ini akan kita lihat. Kalau dia ternyata masih eksis, ini masuk dah dia ke dalam kelompok 1. Di dalam kelompok ini, tahapan kedua akan kita lakukan business consolidation dan reclustering. Jadi bisnis-bisnis yang sama, yang size-nya kecil-kecil akan kita satukan, akan terjadi merger. Nah, lalu setelah dia scale, dia harus kerjasama dengan UMKM swasta. Pesan daripada Bapak Presiden, UMKM ini kan menjadi engine bagi pertumbuhan ekonomi. Tahapan berikutnya baru kita melakukan mendevelop business roadmap-nya. Tahapan terakhir baru investment plan-nya. Nah, kalau kita mau memulai setelah kita buat itu semua, kalau ada investment plan-nya baru kita lakukan berdasarkan priority. Mana yang priority dan tentunya masuk di dalam priority kita adalah memberikan impact bagi pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian juga memberikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Inilah yang akan kita lakukan kurang lebih Mbak. Yang saya dengar untuk SDM yang sudah existing ini tidak akan dilakukan efisiensi atau pengurangan, artinya akan disalurkan masuk ke Danantara juga atau seperti apa rencananya? Yang pasti proses reclustering, ya, business consolidation yang kita lakukan, business konsolidasi yang kita lakukan, itu tidak boleh berdampak terhadap pengurangan orang. Itu komitmen kita. Bahwa pada dasarnya kan Danantara ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak, masa kita harus mengurangi orang. Itu sudah dipastikan dan diminta oleh Bapak Presiden. Tetapi proses konsolidasi ini lebih banyak itu kan menyatukan bisnisnya menjadi supaya memiliki satu skill yang lebih baik dan kompetitif. Mungkin bisa jadi kita nambah orang. Nah, khusus untuk Kementerian BUMN, kita memberikan, hari ini sebetulnya saya sedang melakukan diskusi dengan Pak Sesmen untuk mengidentifikasi sesuai dengan kualifikasinya. Tentu ada yang akan, karena fungsi-fungsi yang akan pindah kepada Danantara tentu akan kita sesuaikan. Tetapi fungsi-fungsi besar juga masih tetap ada di BUMN. Misalkan penghapusan aset itu di Kementerian BUMN. Oh, ya. Penghapusan aset justru di Kementerian BUMN. Karena persetujuannya harus lewat Kementerian BUMN. Karena ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat ya kan. Jadi ini penghapusan itu nggak bisa dilakukan oleh Danantara, hapus-hapus saja nggak bisa. Jadi kita tetap persetujuan kepada Kementerian BUMN setelah mengikuti proses di kita tentunya. Dan yang terakhir itu RUPS, kuasa RUPS itu tetap di BUMN. Jadi jangan nanti Danantara semena-mena gitu ya kan, nggak bisa begitu juga. Karena dikontrol bahkan penentuan direksi dan segala macam itu dengan Kementerian BUMN. Jadi inilah yang memang dari awal kita desain bahwa proses ini tetap ada proses 4I's principles-nya. Jadi ada dual kontrolnya. Tidak nanti ada power yang berlebihan yang kita khawatirkan, masyarakat selalu khawatir 1 MDB ya kan. Betul. Nah, makanya dari awal waktu mendesain kita sudah masukkan pasal-pasal ini di dalam membuat undang-undang ini. Sekarang kita bicara mengenai world class operation team yang dicita-citakan. Ini yang seperti apa? Jadi yang pertama tentu pesan daripada Bapak Presiden tidak boleh ada titipan. Ya. Harus profesional, punya reputasi yang baik dan integritas yang baik. Konsekuensinya berarti Bapak Presiden juga nggak akan nitip lah ya? Nggak, betul. Okay. Akhirnya kita memulai searching di operasional ini, kita mulai mencari mengidentifikasi CEO terbaik Indonesia. Ini Pak Doni ini waktu ngomong ini nih udah senyum-senyum, artinya sudah mengantongi beberapa nama kayaknya. Ya. Jadi kita sudah mengantongi beberapa nama dan nanti saya juga langsung bertemu dengan mereka satu persatu ya. Kalau di operasi sendiri sudah ada orangnya, nanti saya belum bisa kasih bocorannya. Kira-kira kapan akan di-announce? Insya Allah mudah-mudahan minggu depan. Oh, minggu depan? Ya, kita sedang finalisasi dengan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden juga ingin tahu CV-nya orang itu semua dicek ya. Nah karena itu Mbak Retno mudah-mudahan insya Allah nanti waktu kita
announce, itu pasti publik bilang ini profesional semua. Dan punya karir track record yang luar biasa semua. Dan tidak ada orang yang tidak dikenal. Ya. Dan pasti, oh ini si A, si B, si C yang memang karirnya sudah panjang. Kemudian jabatan minimumnya itu board of directors, ya minimum. Sisanya CEO. Bahkan ada juga profesional dari luar yang kita invite. Kalau sekarang kan kita masih mencari MD level, ya managing directors level. Sehingga kita mempergunakan headhunter juga untuk mencari orang-orang terbaik ini, karena levelnya kan masih level atas. Tetapi nanti untuk karyawan dan lain sebagainya kita terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, baik itu di level BIP dan antaranya maupun di level investmentnya atau di level operationnya. Dari nama-nama yang sudah ada di kantongnya Pak Doni dan akan segera diumumkan, berapa persen yang produk dalam negeri dan berapa persen yang naturalisasi? Tentu hampir 95% produk dalam negeri. Banyak orang-orang kita yang baik dan luar biasa. Yang memang ada aspek yang tentu kita masih perlu expertise, itu aja yang kita tidak akan lebih dari 2-3 orang. Tapi sisanya adalah orang kita, orang-orang terbaik kita. Dan juga untuk para profesional tidak usah khawatir, karena memang di dalam undang-undang ini juga secara bisnis judgment rules kita dilindungi selama bahwa tindakan kita adalah atas dasar keputusan bisnis, bukan untuk benturan kepentingan, tidak ada benturan kepentingan, tidak ada memperkaya diri sendiri, tidak ada hal yang sempat merugikan karena ulah kita, itu kita tidak bisa dihukum. Nah, Tapi kemudian apa Pak nanti mekanisme yang akan diterapkan untuk mengawasi supaya tidak seperti yang tadi? kita diaudit oleh BPK. Yang kedua tentu yang paling penting itu sebetulnya adalah sistem. Penyelewengan itu kan apabila ada kemauan dan kesempatan, tetapi faktor kesempatan itu lebih dominan dibanding kemauan. Nah, kesempatan inilah kita kunci dengan sistem yang baik. Ya tadi menempatkan digitalisasi proses otomasi. Pak Doni, kita tunggu nama-namanya, mudah-mudahan bisa meningkatkan Amin. kepercayaan publik dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Saya akan lanjut Pak dengan CIO Danantara. Kak, Kita lanjut. Waduh, udah selesai? Udah sama Pak Rosan, udah sama Pak Doni. Wih, Sekarang asik. tinggal sama CIO-nya nih. Waduh, Sini ya. saya yang terakhir. Silakan Kak, ya Kak. Oke. Please. Nah, Mas Pandu sama Pak Rosan dan Pak Doni ini kan 5 Maret lalu ketemu Presiden nih, Iya. melaporkan sepekan. Dan antara sepekan nih ya. Nah, apa sih yang dilaporin khususnya terkait investasi? Ya, jadi 1 minggu pertama mungkin tadi Bang Rosan udah kabarin juga adalah mengenai step-step yang sudah kita lakukan secara legal, secara peraturan, dan juga ya insya Allah akhir bulan Maret ini semua saham-saham dari BUMN akan masuk ke dalam Danantara lah sebagian besarnya. Oh, inbranknya udah selesai Inbranknya ya? akan selesai. Dari sisi investasi juga kita sedang menyiapkan program investasi kita sedang ngumpulin inventarisasi deal-deal yang ada baik di sisi BUMN dan juga dari sisi institusi lain seperti SDM dan yang lainnya. Ya, kita juga ngomongin soal filosofi investasi kita dan yang nantinya ya insya Allah kita bisa mulai melakukan quick win tahun ini dari sisi investment. Filosofi investasi, karena banyak yang penasaran ya, kira-kira seperti apa. Jadi mungkin kalau dari sisi filosofi, kita dari sisi investasi kan adalah menginvestasikan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN yang nanti akan dikelola secara super holding oleh Pak Doni, ya kan? Dividen BUMN saja. Jadi itu hanya sekitar berapa? dividen itu kurang lebih nanti per tahun biasanya 100-110 triliun lah kurang lebih yang akan masuk per tahun. Nah, yang kedua yang ingin kita lakukan tuh secara filosofi. Satu tuh kita ingin menjadi agent of economic growth untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua adalah job creation, yaitu menciptakan lapangan kerja. Ini juga sangat penting. Ketiga soal risk management, kita harus make sure bahwa kita sangat berhati-hati dari sisi tata kelola keuangan dan make sure proyek-proyek yang kita lakukan ini kita bisa mitigate risk-risk yang ada, ya kan. Dan yang terakhir kita juga harus make sure kita create return. Jadi memang Pak Presiden selalu mengingatkan kepada kita, Pandu kepada saya, fokus IRR, return-nya, dan juga risk management-nya. Untuk tadi kaitannya sama agent of economic growth. Sektor-sektor apa nih yang akan segera diinvestasikan? Jadi untuk mungkin 12 bulan ke depan, kita akan fokus beberapa tempat.
Satu soal hilirisasi, downstream. Kita akan mencari proyek-proyek yang pas, yang menyangkut hilirisasi. Kedua, tentang energy security, keamanan energi di Indonesia. Ketiga, tentu kita akan melihat food security, bahasanya soal pangan. Kan? Dan salah satu lagi yang kita lihat soal infrastruktur digital. Oke. Ya, contohnya data center dan yang lain-lain. Dasar pemilihan sektor-sektor ini? Ya sesuai, karena ini adalah program strategis nasional. Jangan lupa juga di sisi Danantara kita juga harus mengikuti programnya Presiden untuk bisa membangun kemajuan ekonomi di negara. Nah, kan setiap presiden pasti punya view masing-masing. Di sisi kami sekarang, menurut kami ini 4 sektor yang menurut kami menarik dan memang dibutuhkan untuk negara. Investasinya ya, dalam negeri dan luar negeri. Ada pembagian persentase atau ngalir aja? Jadi fokus kami pertama pasti di pasar domestik. Karena tadi sesuai dengan peraturan tadi, agent of economic growth, etc. Setelah ini berlanjut, lewatin proses, tentu kita kan di dalam undang-undangnya dan PP bisa investasi di mana saja. Tapi tentu kita akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bisa membawa banyak nilai tambah ke Indonesia atau ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Contoh, apabila ada teknologi yang bisa membantu efisiensi baik di energy security atau di food security, ya itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan di sana. Atau misalnya investasi di teknologi menyangkut AI atau cyber security yang bisa banyak membantu institusi-institusi di bawah Danantara seperti Himbara contohnya. Bank-bank Himbara kan salah satu concern utama adalah soal cyber security. Betul. Ya kan? Nah, itu bagaimana kita bisa memiliki teknologi yang terbaik di dunia untuk bisa prevent isu-isu seperti itu. Ada netizen ini Wandi Wi ini nanya, kalau investasinya gagal atau rugi, gimana? Apa pertanggungjawaban atau punishment-nya? Investasi itu, ini adalah mungkin buat saya pribadi, saya udah 25 tahun mengerjakan ini. Mungkin bahasanya pekerjaan yang pasti paling susah, most humbling, bahasa saya sangat humbling. Ya kan, karena dari 100 investasi bisa aja 30-40 nggak jalan. Di dunia investasi, kalau Anda benar 60%, Anda tuh udah di 0,0001% paling hebat. Kalau Anda 60% ya? 60% aja. Kalau misalnya 50%, 55%, apalagi ini investasi secara garis besar ya you're very good. Jadi bawah 50% Anda sebagai jangan di bisnis investasi. Gitu loh. Kurang lebih gitulah. Tapi memang the margin tuh nggak besar-besar banget gitu loh. Dan ini juga bagus pertanyaannya. Yang paling penting adalah niat kita melakukan investasi yang baik dan pas. Selama itu tidak buat menguntungkan orang-orang di dalam pribadi, niatnya sangat jelas, ya tentunya ini bagian dari business judgment rule yang ada. Tapi tugas kita adalah berhati-hati dalam berinvestasi. Gimana nih Mas Pandu melihat reaksi pasar kemarin terhadap launching Danantara? Ini bagus sih, makanya saya langsung setelah 5 hari saya pergi menemui investor-investor. Memang banyak confusing lah, maksudnya mereka bingung dan antara ini apa, kenapa dibuat, alasannya apa, dan menurut saya ini bagus sekali. Ini semacam evolusi dari yang pembuatan BUMN 20 tahun lalu, tahun 2003, yang sudah dibuat sangat baik 5 tahun terakhir juga oleh Pak Erik dan tim. Ini suatu evolusi berikutnya, di mana ini menjadi full corporate. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 ini menurut saya game changer. Latar belakang Mas Pandu ini kan sebagai venture capital selama ini kan. Apakah mekanisme dan pertimbangan investasi yang selama ini dijalankan di venture capital itu akan diterapkan juga dalam mengelola investasi di Danantara? Saya mempunyai perusahaan venture capital, saya memiliki private equity, saya juga ada kredit. Untuk setiap aset kelas itu risknya berbeda-beda. Kayak venture itu sebenarnya high risk, high return. Kalau private equity, medium risk, medium return. Private credit, low risk, lower return. Ya kan kurang lebih gitu kan, beda-beda. Untuk Danantara, fokus kita ke risk dulu. Bukan berarti kita mencari return setinggi-tingginya, tidak. Kita mencari return yang pas, tapi risk yang harus bisa kita jaga-jaga. Jadi mungkin ini malah lebih beda lagi. Ini tetap concern utama yang dijaga itu resiko serendah mungkin. Resiko yang kita coba, kita bisa mitigate semua resiko-resiko yang ada. Tapi tentu kita harus dapat return.
Gitu loh. Jadi karena ini juga penting nih Kak, karena kita juga tidak ingin dianggap untuk crowding out sektor private sector. Oh, Ya oke. kan, jadi kita here to support ekonomi, menggerakkan roda ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Itu juga sangat penting. Kalau saya disuruh memilih, itu tadi saya bilang, economic growth, job creation, risk, baru saya ngomongin return. Ya kan, jadi ya kita juga sangat aware, ada juga orang ngomong, oh Anda nanti akan bersaing langsung dengan private sector. Enggak, malah kita here to support private sector. Itu juga penting, ya kan, dari sisi persepsi yang mungkin ada minggu pertama di publik, ya kita juga sangat menjaga itu. Tadi kan resiko itu jadi pertimbangan yang termasuk yang utama gitu ya. Nah, apa nih manajemen resiko atau mitigasi yang disiapkan? Jadi kita juga sudah menyiapkan 3 layer dari sisi mitigasi. Kita pasti nanti ada manajemennya yang harus memilih. Nanti juga kita ada namanya investment committee, komite investasi yang nanti terdiri juga mungkin dari 1-2 pakar independen yang akan melihat itu. Kita juga akan ada namanya internal audit yang akan melihat bagaimana prosesnya dari sisi ini, dari sisi proses. Terakhir soal transparansi, tentunya kita akan nanti membicarakan bagaimana reporting annual kita. Itu kan seperti perusahaan TBK. Kita Baru akan mau ditanya. announce bagaimana reportingnya, ya kan. Kita juga akan pasti ngomong komunikasi, seperti contoh kita bertemu salah satu investor terbesar di Indonesia di Singapura. 8 orang ketemu saya, dia bilang ini pertama kali ada sovereign fund mau ketemu sama kita dan berdiskusi seperti ini. Mereka jadi sangat apresiasi apa yang kita lakukan. Dan bisa kelihatan sekarang harga saham pun dari sisi perusahaan-perusahaan TBK di bawah Danantara tuh ya sebagian besar tuh sudah Mulai balik ke pre 24 Februari, malah sebagian udah di atas perusahaan pre 24 Februari. Waktu pertemuan yang kemarin ya, di Singapura, apa concern utama para investor asing nih? Jadi karena tidak kenal, tidak sayang, mereka ingin tahu lebih lanjut. Mereka tentu ada ketakutan apakah ini adalah suatu semacam sentralisasi di mana akan banyak unsur-unsur politik. Itu mungkin nomor 1. Kedua, mereka juga pengen belajar bagaimanakah proses nanti dari sisi governance. Mungkin 2 itu ya, tapi kita jawab dari undang-undang yang ada dan juga dari peraturan pemerintah yang baru keluar, ini malah menjaga, tidak boleh ada orang politik masuk ke dalam Danantara. Itu sangat penting. Di PP ya, Betul, PP 10. dan juga memang intent-nya memang selalu membuat a world class institution atau institusi kelas dunia. Dan ini adalah intensi kami semua. Jadi nanti akan mungkin Bang Rosan udah share tuh Kakak bahwa kita akan ada announcement juga beberapa nama yang akan join kita, ya nanti bisa publik menilai. Kira-kira kalau untuk investor asing, apa bedanya sih berinvestasi lewat Danantara dan lewat INA? Nah, memang di INA specifically itu mereka memang harus matching. Untuk setiap transaksi yang mereka lakukan, mereka harus ada partner untuk masuk. Dan itu ada rasio lah. Kalau dari sisi kami ingin melakukan JV tapi tidak suatu keharusan. Nah, untuk JV partner yang mau kita bawa tentu harus membawa beberapa hal. Yang paling penting memang operational know-how yang mungkin per hari ini kita belum ada, bisakah mereka bisa transfer of skill set atau knowledge itu, ya kan? Ada juga mungkin di luar keterampilan operasi, keterampilan teknologi. Karena memang market teknologi itu paling besar memang di luar. Ya contohnya di Amerika, di China. Bagaimana bisa dibawa ke sini. Berapa persen nih return yang mau dijanjiin Danantara untuk investor? Saya nggak takut kalau bilang janji-janji return. Saya tuh biasanya pengennya under promise, coba over deliver. Jadi mungkin ya kita sedang merangkumi, sedang memikirkan apa angka yang pas buat diri kami. Ya tentu investor nanti kita bisa berkoordinasi juga melihat apa keinginan mereka. Tapi saya selalu bilang kita tuh bisa mempunyai bisnis ini untuk waktu yang jangka panjang. Kita tidak perlu menjual aset atau barang yang kita miliki ini. Ya kita hanya bikin barang ini setiap tahun lebih baik lagi. Timnya Mas Pandu ini nanti kayak apa? Siapa yang dipilih dan mekanismenya seperti apa? Semuanya kita rekrut dari kalangan profesional. Semuanya kita rekrut either dari sebagian ada yang pengusaha atau CEO, baik dari dalam misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN ataupun di luar BUMN. Ada juga beberapa dari perusahaan internasional, ada juga beberapa orang asing yang akan join yang memang world class di sisi posisi itu. Dan menurut saya ini kesempatan emas
untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik di dunia untuk bisa masuk ke sini dan juga melakukan transfer of knowledge kepada orang-orang Indonesia kita. Jadi ini kalau ngomong, wah ini bagaimana soal lapangan kerja, apalagi di high value. Ini global market. Kesempatan emas kita bisa menggunakan Danantara ini untuk mendapatkan knowledge-knowledge baru. Kita nggak usah takut, karena kitanya pun nanti akan tambah pinter, tambah jago. Jadi ya menurut saya kita nggak boleh insecure kalau soal ini, apalagi di high value talent, malah ini kesempatan emas buat kita semua. Track record harus jelas, performance di sekolah harus sangat baik, performance di perusahaan yang Anda lakukan sekarang pasti sangat baik. Most likely kalau betul situ kita pasti akan tahu soal nama-nama adik-adik. Jadi ya emang the search is there, ini sedang kita lakukan sekarang. Mas Pandu, terima kasih Makasih banyak Makasih loh Kak. untuk wawancara awalnya. Iya. Pasti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Makasih, secara Kak. berkala karena kita lihat perhatian publik begitu besar terhadap Danantara, terhadap bapak-bapak bertiga ini gitu kan. Jadi pasti kita akan pantau terus gitu ya. Dan kita Please. berharap mudah-mudahan Mas Pandu, Pak Doni dan Pak Rosan bisa segera memenuhi harapan publik Indonesia yang begitu besar. Makasih. Terima kasih loh Kak, datang lagi ke kantor kami nih. Jangan bosen.